Bagaimana tadi Anda mendengarkan persidangan, ada 3 ahli yang dihadirkan, poin-poin apa yang bisa Anda sampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga siang hari ini, Abel? Ya, Reza dan juga saudara, memang tadi sudah selesai begitu ya untuk persidangan hari ini. Tadi juga sudah menghadirkan ada 3 saksi, di mana 3 saksi ini dari ahli pidana, lalu juga dari ahli psikologi forensik. Tadi dari ahli pidana ada 2 yang satu memang bisa hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan yang satu ini melalui daring dari Kejari di Jambi. Nah, tadi juga sempat disebutkan bagaimana hasil dari pemeriksaan psikologi forensik kepada 5 terdakwa, yakni Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan memang hasilnya beda-beda seperti itu. Dan juga beberapa hal yang menarik ini di dalam persidangan hari ini juga ditemukan begitu ya. Nah, tapi untuk lebih menarik begitu, saya akan bertanya dengan salah satu dari kuasa hukum dari Richard Eliezer. Nah, ini ada Bang Roni Talapesi. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Bang Roni. Di studio Mas Reza ya? Iya, ada Mas Reza di studio. Ini Bang Roni, saya mau tanya terkait dengan persidangan hari ini, Bang Roni. Ini seperti apa sih, Bang Roni? Apa yang sebenarnya sangat menarik begitu di dalam persidangan pada hari ini? Iya, buat kami tim penasihat hukum dari Baradae, kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami ini sudah sesuai ya, bahwa terkait dengan sikap batin, ada ketekanan, ada ketakutan. Ini pun juga sesuai dengan hasil dari apsifor, di mana psikolog forensik yang dihadirkan sebagai ahli. Ini untuk menggambarkan bahwa Richard Eliezer dalam posisi kejadian tersebut dia tidak bisa menolak perintah, dan itu disampaikan oleh ahli ya, disampaikan bahwa dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas. Nah, itu juga pun figur otoritas, dan juga disampaikan juga bahwa ada relasi kuasa. Ini sesuai dengan fakta, dan ini menyambung kepada saksi ahli pidana yang menjelaskan bahwa dalam situasi tersebut ketika Eliezer dalam sisi psikologinya juga pun dia tidak bisa menolak perintah, kemudian ada daya paksa, itu kan disebutkan bahwa kami juga pun kaget, kan ahli sampaikan bahwa ini bisa penghapusan pidana, bahwa pasal 48 yang ada di KUHP tentang terkait penghapusan pidana ini bisa berlaku untuk Richard Eliezer. Artinya bakalan ada peluang untuk penghapusan pidana kepada Richard Eliezer, begitu? Betul sekali. Ini ada peluang untuk Richard Eliezer terkait dengan penghapusan pidana pasal 48 forma. Nanti kami juga akan gali di persidangan berikutnya terkait dengan perintah jabatan. Ini akan kita gali. Tetapi fakta persidangan hari ini adalah menjelaskan mengenai keadaan terpaksa, keadaan memaksa, gitu kan ada di pasal 48 forma, dan diatur tentang penghapusan pidana gitu. Ini sesuai semuanya dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada. Berarti harapannya untuk persidangan selanjutnya, ini apa sih yang diharapkan dari pengacara dari Richard Eliezer? Ya, kalau dari awal kan kami sampaikan bahwa Richard Eliezer ini punya peluang untuk penghapusan pidananya. Ini sudah dari awal kita konstruksikan hukum dari pembelaan dari kami ya. Dan dalam hal ini fakta persidangannya mendukung gitu. Ini fakta-fakta persidangan yang mendukung sesuai dengan target dari tim penasihat hukum. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada majelis hakim ya. Berarti Bang Roni Talapesi, ini antara apa yang diungkapkan oleh ahli pidana lalu juga oleh ahli forensik, ini berarti apa selaras dengan apa yang dikemukakan oleh atau kesaksian dari Richard Eliezer selama ini? Iya betul, ini sesuai fakta, karena mengingat Richard Eliezer sebagai yang dia sampaikan dia kooperatif, dia sebagai GC, ini kan terungkap di persidangan apa yang disampaikan, kemudian sikap batinnya dia, aspek psikologinya. Nanti besok kami dalam menghadirkan ahli juga kami akan mempertajam terkait pembelaan kami nanti untuk di Richard Eliezer. Yang menarik kan juga salah satu ahli pidana tadi, kalau Pak Saragi sampaikan bahwa Don Plegar yang orang yang memerintah kepada menyuruh melakukan tindak pidana, dan Richard Eliezer ini sebagai alat, dan alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawabannya. Bang Roni, itu kan kita sudah melihat bagaimana proses dari persidangan pada hari ini begitu ya. Nah, saya juga ingin bertanya satu, Bang Roni, terkait dengan hasil sidang kemarin. Ini terkait dengan CCTV, Bang Roni. Ini bagaimana, Bang Roni, CCTV? Ya, CCTV menurut kami tidak lengkap ya, jadi kami tidak ini, karena kan hakim sempat sampaikan bahwa CCTV-nya tercecer. Jadi ada CCTV part yang menjelaskan Richard Eliezer naik ke atas bawa senjata AS, tidak dikutip.
sama pengacara sebelah sana, tetapi kan disampaikan bahwa ketika HS tersebut Richard Eliezer tidak ada CCTV-nya lewat tangga tengah. Itu kan sebenarnya jadi pertanyaan kami. Sebenarnya simpel aja. Sebenarnya peristiwa pidana ini kalau ada CCTV di lantai 2 dan lantai 3 ini perkara ini sudah terang. Tetapi pertanyaan kan tidak ada CCTV lantai 2 lantai 3 di mana rumah itu rumah bagus besar, tidak mungkin tidak ada CCTV. Nah, CCTV yang di lantai 1 juga pun tidak utuh itu. Oke, berarti untuk pengacara Eliezer sendiri mengharapkan juga untuk CCTV itu sebenarnya harus dibuka semua, tidak hanya satu sisi saja atau di satu sisi yang memang pada saat itu tidak ada Eliezer begitu ya. CCTV tersebut kan diserahkan kepada penyidik. Jadi kan dugaan kami bahwa CCTV itu juga pun dipilih oleh pihaknya Pak FS kan gitu. Baik, terima kasih Bang Roni atas waktunya bersama Kompas TV di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Nah Reza, itu tadi bagaimana menariknya sidang pada hari ini terkait dengan hasil dari psikologi forensik yang menyebutkan beberapa hal terkait dengan 5 terdakwa yang memang sudah diperiksa. Ada Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Ricky Rizal, lalu juga ada Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer begitu dengan 5 hasil yang berbeda-beda. Nah, untuk Ferdi Sambo memang tadi dikatakan bahwa tingkat kecerdasannya cukup tinggi begitu sehingga dalam mengelola cerita atau strategi begitu ini memang dibilang cukup tertata begitu. Begitu juga dengan Richard Eliezer tadi juga sempat disebutkan bahwa memiliki kepatuhan yang tinggi sehingga pada saat dibilang tadi oleh ahli forensik, maksud saya ahli psikologi forensik disebutkan bahwa pada saat kejadian penembakan kepada Yosua Huta Barat ini ia mendapatkan tekanan yang begitu kuat begitu dan juga ada hubungan relasi atau di situ karena Ferdi Sambo adalah seorang jenderal dan Eliezer seorang barada begitu sehingga ia tidak berani untuk menolak dan ini dikatakan oleh pengacara dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa hal ini selaras dengan apa yang sebenarnya diceritakan oleh Richard Eliezer sejak awal. Dan untuk saat ini Reza dan juga saudara untuk persidangan sudah selesai. Untuk persidangan berikutnya besok akan ada sidang obstruction of justice. Kembali ke Anda Reza. Baik, terima kasih. Abel Insani melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi juga sempat berdialog dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Terima kasih Abel.